sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisa dari kelas TI 25E dengan NIM 202500401008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar array dan array list dalam pemrograman Java. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena array dan array list merupakan struktur data fundamental yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar, perbedaan, serta implementasi keduanya dalam Java. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang array. Apakah kalian pernah mendengar istilah array sebelumnya? Nah, array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai. Bayangkan seperti sebuah lemari dengan banyak laci di mana setiap laci dapat menyimpan satu nilai. Jadi, nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen. Setiap elemen memiliki nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks. Indeks ini berfungsi seperti alamat membantu kita menemukan lokasi elemen tertentu dalam array. Nah, konsep ini sangat mirip dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita memiliki array berisi nama-nama buah seperti apel, jeruk, dan mangga, maka indeks 0 menunjukkan apel. Nah, indeks 1 menunjukkan jeruk dan indeks 2 menunjukkan mangga. Next, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang indeks array. Penting untuk dipahami bahwa indeks array dimulai dari angka 0 bukan 1. Ini adalah konvensi yang digunakan dalam hampir semua bahasa pemrograman termasuk Java. Nah, untuk mengakses indeks array yang paling akhir, kita dapat menggunakan panjang array dikurangi 1. Contohnya, jika sebuah array memiliki 5 elemen, maka indeks terakhir adalah 4 bukan 5. Oke, mari saya ilustrasikan. Misalkan kita memiliki array dengan buah yang berisi 5 elemen, yaitu kan ada anggur, pisang, ceri, durian, dan apel. Nah, maka indeks 0 berisi anggur, indeks 1 berisi pisang, indeks 2 berisi ceri, indeks 3 berisi durian, dan indeks 4 berisi apel. Nah, maka panjang array adalah 5, sehingga indeks terakhir adalah 5 minus 1 sama dengan 4. Next, mari kita bahas karakter array dalam Java. Nah, ketika array dibuat menggunakan kata kunci new, maka array adalah sebuah objek. Ini berarti array memiliki atribut dan metode yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sebagai objek, array dapat memanfaatkan berbagai metode bawaan Java. Misalnya, kita dapat menggunakan metode link untuk mengetahui panjang array atau metode clone untuk menduplikasi array tersebut. Nah, konsep ini berbeda dengan tipe data primitif. Karena array adalah objek, kita dapat melakukan berbagai operasi yang lebih kompleks seperti passing array ke metode lain atau mengembalikan array dari sebuah fungsi. Next, sekarang saya akan menjelaskan dua operasi penting pada array, yaitu clone dan sort. Nah, array clone digunakan untuk menduplikasi nilai dari array lainnya. Ini sangat berguna ketika kita ingin membuat salinan independen dari sebuah array tanpa memodifikasi array asli. Contoh penggunaannya, jika kita memiliki array A dan ingin membuat array B dengan nilai yang sama, kita dapat menggunakan metode clone. Lalu perubahan pada array B tidak akan mempengaruhi array A karena keduanya adalah objek yang terpisah. Nah, jadi
Array sort digunakan untuk mengurutkan data. Metode ini akan mengurutkan elemen-elemen dalam array secara ascending atau naik. Misalnya, jika kita memiliki array angka 5, 2, 8, 1, 9, setelah diurutkan akan menjadi 1, 2, 5, 8, 9. Nah, ini sangat membantu dalam berbagai keperluan seperti pencarian dan pengelompokan data. Next, setelah memahami array, mari kita bahas array list. Nah, array list dalam Java adalah implementasi kelas dari list dalam Java Collection Framework. Array list ini berfungsi sebagai array dinamis, artinya ukurannya bisa bertambah atau berkurang secara otomatis saat elemen ditambahkan atau dihapus. Jadi ini berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap. Bayangkan array seperti gelas dengan kapasitas tertentu yang tidak bisa ditambah, sedangkan array list seperti botol elastis yang bisa mengembang saat diisi cairan lebih banyak. Lalu, sejak Java versi 5 disediakan kelas collection dan salah satunya adalah array list. Array list memudahkan programmer untuk memanipulasi array dengan beberapa metode yang sudah disediakan. Array list dapat bertipe data primitif seperti integer dan string maupun objek. Nah, array list menyimpan dan memanipulasi koleksi objek secara berurutan dan dapat berisi duplikat atau nilai nol. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan array biasa. Next, untuk menggunakan array list, kita perlu mengimpornya terlebih dahulu dengan perintah sebagai berikut. Import java util.array list. Setelah itu, kita dapat mendeklarasikan array list dengan beberapa cara. Nah, cara pertama adalah array list mylist sama dengan new array list buka kurung tutup kurung titik koma yang membuat array list tanpa tipe data spesifik. Cara kedua adalah array list string kota sama dengan new array list diamond operator buka kurung tutup kurung titik koma yang membuat array list khusus untuk string. Cara ketiga adalah array list string kota sama dengan new array list string buka kurung tutup kurung titik koma yang juga membuat array list untuk string. Nah, jadi array list memiliki beberapa metode penting yang sering digunakan. Pertama, metode add digunakan untuk menambahkan data ke dalam array list. Kedua, metode get digunakan untuk mengambil nilai dari array list berdasarkan indeks tertentu. Ketiga, metode size digunakan untuk mengetahui ukuran dari array list. Keempat, metode set digunakan untuk mengubah nilai dari array list pada indeks tertentu. Kelima, metode remove digunakan untuk menghapus elemen dari array list pada indeks tertentu. Keenam, metode clear digunakan untuk menghapus semua nilai dari array list. Next, sekarang saya akan memberikan contoh studi kasus sederhana menggunakan array. Misalkan kita ingin membuat program untuk menyimpan dan menampilkan nama buah. Program ini hanya melakukan dua hal. Pertama, menyimpan 3 nama buah ke dalam array. Kedua, menampilkan isi array ke layar. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Kita mendeklarasikan array buah dengan ukuran 3. Kemudian mengisi elemen pertama dengan apel, elemen kedua dengan jeruk, dan elemen ketiga dengan mangga. Setelah itu, kita menampilkan ketiga nama buah tersebut menggunakan perulangan. Next, saya akan memberikan studi kasus yang lebih kompleks menggunakan array list.
Seorang pedagang ingin melihat daftar barang belanjaan yang telah ia beli kemarin. Untuk mempermudah pengelolaan data, pedagang tersebut membuat program menggunakan ArrayList di Java. Nah, program ini memiliki 3 ketentuan. Pertama, program dapat menyimpan daftar barang belanjaan. Kedua, program dapat menghapus satu barang tertentu dari daftar belanja. Ketiga, program dapat menampilkan daftar barang belanja terbaru setelah penghapusan dilakukan. Nah, jadi implementasinya adalah sebagai berikut. Kita membuat ArrayList untuk menyimpan nama-nama barang seperti gula, kopi, telur, dan susu. Kemudian kita menghapus salah satu barang, misalnya kopi. Setelah itu kita menampilkan daftar barang yang tersisa. Nah, dengan menggunakan ArrayList, pedagang dapat dengan mudah mengelola daftar belanjanya. Ia bisa menambah barang baru, menghapus barang yang tidak jadi dibeli, atau mengubah nama barang dengan mudah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita telah membahas tentang dasar array termasuk definisi, indeks, operasi, clone, dan sort. Kita juga telah mempelajari ArrayList sebagai alternatif array dengan ukuran dinamis beserta berbagai metode yang tersedia. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.